Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau kupas materi yang Anda bagikan dari buku Empowered. Khususnya kita lihat bab 80 ya, judulnya Hal Terpenting. Betul. Setelah kemarin kita bahas banyak konsep transformasi, bab ini tuh kayak mengerucut ke satu elemen. Katanya sih ini paling krusial. Iya, dan clue-nya ini soal peran insinyur. Tapi mungkin caranya agak beda dari yang kita bayangkan biasanya. Oke, menarik nih. Mari kita bedah deh. Iya, jadi bab ini intinya bilang kalau jantung dari tim produk yang benar-benar diberdayakan itu, ya mungkin ini hal terpentingnya, adalah cara kita lihat dan libatkan insinyur. Ini jauh lebih dari sekedar ya udah kasih mereka daftar tugas teknis aja gitu. Iya loh, bahkan sumbernya bilang, ini cukup berani sih, kalau seluruh buku ini bisa aja ditulis cuma fokus ke insinyur yang diberdayakan. Wah, kuat juga ya klaimnya. Iya kan? Alasannya katanya karena ya mereka lah yang paling dekat sama teknologi tiap hari. Jadi mereka punya posisi unik gitu untuk lihat peluang inovasi baru. Apa sih yang dimungkinkan sama teknologi sekarang? Masuk akal. Dan semua kerangka kerja yang udah dibahas sebelumnya di buku ini, kayak visi produk, strategi produk, terus tujuan tim, itu semua sebenarnya jadi landasan buat mendukung pemberdayaan insinyur ini. Oh, jadi saling terkait ya? Iya, visinya kan menarik minat mereka. Strateginya mastiin mereka kerja buat masalah yang penting. Tujuannya ngasih tantangan konkret buat dipecahkan. Tentu, peran manajer produk sama desainer tetap penting ya buat kasih konteks bisnis dan pengguna. Nah, ini nih bagian yang menurut saya, wah ini mengubah cara pandang banget. Banyak orang kan mikir, ya udah berdayain insinyur itu artinya kasih kebebasan aja soal gimana cara ngodingnya. Atau gimana rancang arsitekturnya. Sumber ini bilang, iya itu perlu. Tapi, bukan itu inti pemberdayaan yang dimaksud di sini. Betul sekali. Poin kuncinya, pemberdayaan sejati itu, ya menurut bab ini, adalah pas insinyur nggak cuma mikirin cara bangunnya, tapi juga ikut aktif, ikut menemukan solusi terbaik buat masalah pelanggan. Oh, jadi ikut mikirin apanya juga ya, bukan cuma bagaimananya. Nah, itu dia. Ini terjadi kalau pemahaman teknologi mereka yang mendalam itu ketemu sama pemahaman soal masalah pelanggan, konteks bisnis. Info-info ini kan didapat dari kolaborasi erat sama PM, desainer, dari riset, dari data. Disitulah, katanya, potensi inovasi terbesarnya. Pas pengetahuan teknis ketemu langsung sama kebutuhan pengguna dan bisnis. Ini kontras banget ya jadinya. Beda sama model tim fitur yang sering kita lihat. Iya, yang model tim fitur itu kan biasanya cuma dikasih daftar fitur. Udah ditentuin, tinggal bangun aja. Jadi, kenapa ini penting banget buat Anda perhatikan? Karena perubahan ini mengubah peran insinyur. Dari sekedar pelaksana, jadi inovator sejati. Ini kayak buka keran ide gitu ya, dari orang-orang yang paling ngerti teknologinya. Potensi yang mungkin kelewat kalau mereka cuma eksekusi aja. Tepat. Dan artinya juga insinyur jadi mitra sejajar dalam proses product discovery. Product discovery, proses buat pahami masalah dan cari solusi itu ya. Iya. Jadi mereka bukan cuma nerima pesanan di akhir, tapi terlibat dari awal. Nah, supaya ini jalan ya butuh kolaborasi yang intensif banget. Terus-menerus. Antara PM, desainer, sama tech lead-nya. Tech lead, insinyur senior yang jadi panduan teknis tim, itu kan? Betul. Perlu komunikasi dan pemahaman bareng yang lebih dalam sejak awal. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari bab 80 ini, intinya apa nih? Intinya, memberdayakan insinyur secara otentik. Artinya melibatkan mereka aktif buat menemukan solusi, bukan cuma membangun. Itu jadi kunci fundamental buat inovasi produk yang berkelanjutan. Oke, jadi ini bukan sekedar delegasi tugas teknis biasa ya? Jauh dari itu. Ini lebih ke membangun budaya, lingkungan kerja, di mana keahlian teknologi itu nggak cuma dihargai, tapi proaktif dicari kontribusinya buat ciptain nilai. Pemberdayaan sejati ini, ujung-ujungnya, butuh kepercayaan tinggi ke kapasitas insinyur buat mikir kritis dan kontribusi soal apa yang harus dibangun, bukan cuma bagaimana bangunnya. Menarik sekali. Sebagai penutup pembahasan kita kali ini, dan ini dibangun dari materi bab 80 tadi, mungkin ada satu pertanyaan nih untuk Anda renungkan lebih lanjut. Coba lihat peran insinyur di tim Anda sekarang. Kira-kira seberapa besar ya potensi inovasi yang mungkin masih tertidur atau belum tergali?
Gara-gara mereka mungkin belum sepenuhnya dilibatkan untuk ikut menemukan solusi dan lebih banyak fokusnya ke membangun solusi yang sudah ditentukan dari awal. Silakan direnungkan.